Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang di Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian baru di sekitar bandara. Dalam kunjungan kerja di Maluku Utara, Rabu kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara. Presiden berharap pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing selain menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya melulu fisik tidak, tetapi kita membangun sebuah kompetisi, membangun sebuah competitiveness daya saing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airportnya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatera saja. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda pecinta goes. Kini Anda bisa membawa sepeda Anda non sepeda lipat khususnya ke dalam gerbong MRT. Fasilitas ini diharapkan dapat mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ariza Patria Rabu pagi mencoba fasilitas baru dari Moda Raya Terpadu atau MRT, yaitu akses khusus untuk sepeda non lipat serta gerbong khusus sepeda. Akses khusus sepeda baru tersedia di 3 stasiun yaitu Lebak Bulus, Blok M, dan Bundaran HI. Selain akses khusus, juga disediakan fasilitas parkir sementara di beberapa titik seperti sekitar mesin tiket, toilet, dan musola. Namun fasilitas ini hanya boleh digunakan di luar jam sibuk, yakni jam 7 sampai 9 pagi dan 17 hingga 19 malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, elektronik traffic law enforcement atau tilang elektronik mulai diberlakukan di Kota Depok. Sejumlah pelanggaran lalu lintas akan terekam jelas di kamera pengawas. Di ruang Comment Center Polres Metro Depok, operator kamera etle merekam jelas sejumlah pelanggaran yang terfoto kamera etle. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 4 tidak menggunakan sabuk pengaman. Pengendara yang melanggar akan mendapat surat tilang yang dikirim oleh petugas ke alamat yang tertera di data kendaraan tersebut. Butuh waktu 2 minggu untuk pembayaran denda tilang. Jika pelanggar tidak mengindahkan surat tilang tersebut, secara otomatis TNKB kendaraan akan terblokir. Etle Mobile juga akan diterapkan, di mana kamera etle akan dipasang di helm petugas dan mobil patroli. Dalam waktu dekat, penindakan terhadap roda 2 juga akan dilakukan melalui kamera etle. Depok telah di-launching etle, yang mana launching etle ini menindaklanjuti launching etle tingkat nasional yang dilaksanakan kemarin oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran 12 Polda yang menyiapkan daripada penyiapan etle ini. Diketahui, 5 kamera etle sudah terpasang di satu titik tepatnya di bawah JPO di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Pengendara khususnya roda 4 diimbau untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan tidak menggunakan handphone serta selalu menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kompolnas dan Bappenas memuji penerapan dari tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang berlaku di 12 provinsi. Kedua lembaga itu berharap penerapan ETLE ini bisa secepatnya diberlakukan di 34 provinsi se-Indonesia. 3, 2, 1, silakan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto memuji inovasi Korlantas Polri dalam penerapan tilang elektronik atau ETLE. Benny optimis penerapan ETLE akan disambut baik masyarakat. Kompolnas berharap penerapan tilang elektronik bisa segera diberlakukan di 34 provinsi di tanah air. Tentunya ini menjadi tuntutan zaman. Di era digital ini kita dimudahkan dengan teknologi. Dengan penggunaan
tilang elektronik ini tentunya akan mengurangi ekses-ekses yang sering timbul di masyarakat. Dan ini akan lebih memudahkan anggota sehingga anggota bisa fokus dalam pengaturan lalu lintas, tidak perlu banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan terobosan yang dilakukan Polri diharapkan tak hanya sebatas untuk penilangan lalu lintas, tapi juga untuk mendeteksi kejahatan di jalanan. Terutama misalnya begini, mengenai motor, mobil itu apakah milik yang bersangkutan atau tidak, bayar pajak atau tidak, sehingga ini juga bisa nanti dikaitkan dengan NPWP, dikaitkan dengan KTP dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali. Mulai 23 Maret 2021, Korlantas Polri menerapkan ETLE tahap 1 di 12 Polda di Indonesia. Sekitar 244 kamera pengawas disebar di sejumlah titik untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.